Saat berbalik badan, ia sadar ada sosok tinggi besar di pojok dapur yang sedang memperhatikannya. Ia hanya bisa diam mematung seperti terkesima dengan sosok itu. Hanya kedua bola matanya yang bisa ia gerakkan. Ia perlahan melirik ke arah sosok itu. Diana adalah seorang wanita yang berasal dari suatu kabupaten di Jawa Barat. Dulu semasa kecil, ia menjadi kesayangan neneknya di antara cucu-cucunya yang lain. Ia sering diajak kemanapun di saat neneknya bepergian. Hingga waktu terus berjalan, dan kini neneknya sudah tiada. Singkat cerita, Diana kini ditinggal pula oleh suaminya, yang meninggal beberapa tahun yang lalu disebabkan oleh suatu penyakit. Diana saat ini berumur 27 tahun dan bekerja di sebuah warung makan rest area pinggir jalan. Tempat di mana para penumpang bus beristirahat di sela-sela perjalanannya. Seiring berjalannya waktu, Diana banyak mengenal pelanggannya. Hingga suatu hari, ia semakin akrab dengan salah seorang sopir bus antar provinsi yang sering berkunjung ke warung makan tersebut. Lelaki tersebut bernama Anwar. Ia sempat menyatakan perasaannya dan ingin mengajak Diana untuk menikah. Karena kebetulan Anwar juga berstatus single seperti Diana. Namun saat itu Diana tidak langsung memberikan jawaban. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Diana memantapkan hatinya dan memutuskan untuk menerima ajakan Anwar untuk menikah. Setelah menikah, mereka sepakat akan tinggal di rumah suaminya. Karena selama ini Diana belum memiliki rumah sendiri. Ia hanya mengontrak rumah untuk ia tinggal. Akhirnya Anwar mengajak Diana untuk tinggal di rumahnya yang terletak di sebuah kampung di Jawa Timur. Setelah sampai, Diana melihat sebuah rumah yang sederhana. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, sedangkan atapnya terbuat dari seng yang sebagian sudah berkarat, sedangkan lantainya masih berbentuk tanah. Hal ini tidak menjadi permasalahan bagi Diana, karena sebelumnya pun hal ini sudah dibicarakan oleh mereka berdua. Namun ada satu hal yang membuat Diana tidak nyaman. Lokasi rumah tersebut ternyata berada di pelosok kampung di dekat hutan, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan suasana yang sepi. Karena selama ini, Diana tinggal di tempat yang dekat dengan keramaian. Dan di sini ada sesuatu yang lebih menarik perhatian Diana, yakni pohon besar yang berada tidak jauh di samping rumah itu. Ia baru pertama kali melihat pohon sebesar itu berada di dekat rumah. Diana merasa cukup khawatir, takut ada ranting besar atau semacamnya yang jatuh menimpa rumah, mengingat sebentar lagi mau musim penghujan. Diana memandangi serius pohon tersebut dari jendela kamarnya. Kamu sedang melihat apa? Sepertinya serius sekali. Tidak, Mas. Hanya saja aku sedikit khawatir. Gimana kalau nantinya pohon itu tiba-tiba tumbang dan menimpa rumah kita? Oh, kamu masih khawatir dengan pohon besar itu? Tenang saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kabarnya sebelum musim penghujan, pohon itu akan segera ditebang. Memang pohon itu miliknya siapa, Mas? Pemiliknya bukan orang sini, namanya Pak Karyo. Setelah 1 minggu tinggal bersama, akhirnya tiba saatnya Anwar harus pergi bekerja. Biasanya Anwar pulang sebulan sekali, atau 2 minggu sekali jika ada waktu senggang.
Diana kini harus tinggal sendiri di rumah tersebut. Setelah suaminya pergi, ia merasa belum terbiasa dengan suasana perkampungan yang cukup sepi. Namun Diana pun berusaha untuk membiasakan diri dengan keadaan di sana. Malam pun tiba, dan kebetulan saat itu sedang turun hujan. Karena cuacanya dingin, sekitar pukul 9 malam, Diana pergi ke kamarnya hendak beristirahat. Dan ia baru sadar, jendela kamarnya ternyata masih terbuka. Ia lupa untuk menutupnya tadi sore. Saat menutup jendela, sejenak ia mencuri pandangan ke arah pohon besar. Ia sedikit tertegun saat melihat ada kepulan asap yang keluar dari bawah pohon. Namun ia tidak bisa melihat sumber yang menimbulkan asap tersebut, karena di bawah pohon tersebut terdapat semak-semak yang menutupinya. Tidak mau berpikir yang aneh-aneh, Diana pun langsung beranjak tidur. Malam berikutnya saat Diana hendak tidur, ia mendengar suara benda jatuh di luar. Suara tersebut terdengar dari arah hutan samping rumahnya. Namun ia hanya berani memandangi jendela dari tempat tidurnya. Ia tidak berani melihat ke arah luar, karena saat itu sudah hampir tengah malam, sekitar pukul 11 lebih. Pagi harinya, Diana mendengar suara gergaji mesin sekitar pukul 7.30. Diana masih sibuk dengan kegiatannya di dapur. Tak lama kemudian terdengar seseorang yang mengetuk pintu depan. Ternyata itu adalah Pak Karyo, pemilik pohon besar yang sedang ditebang. Pak Karyo hendak meminta air panas, karena dirinya kehabisan bekal air panas. Diana dengan senang hati memberikan air panas tersebut, yang baru saja ia masak di dapur. Setelah itu, Pak Karyo pergi ke arah hutan sambil membawa air panas pemberian Diana. Setelah 4 hari berlalu, suara gergaji mesin sudah tidak terdengar lagi. Sepertinya pohon sudah selesai ditebang. Saat Diana di dalam, ia mendengar seseorang yang mengetuk pintu depan. Dan ternyata itu adalah Pak Karyo. Namun kali ini, di sampingnya sudah terdapat 2 ikat kayu bakar. Ini Bu Diana. Saya mau memberikan kayu bakar. Barangkali Bu Diana butuh. Wah, ini kan bisa laku dijual, Pak. Tidak apa-apa. Ini sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Bu Diana kepada saya. Oh, iya terima kasih banyak, Pak. Oh ya, saya mau titip pesan. Saya minta maaf ya. Nanti malam, kalau ada hal yang aneh-aneh terjadi di sekitar sini, jangan dihiraukan ya. Saya sudah coba memindahkan mereka, namun butuh waktu. Mereka akan pergi dengan sendirinya. Maksudnya, Pak? Sudah ya, saya buru-buru. Ada keperluan di tempat lain. Mari. Iya, mari, Pak. Diana merasa bingung dengan perkataan Pak Karyo kepadanya. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Pak Karyo. Malam pun tiba. Cuaca malam itu sedang gerimis. Diana tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara tangisan seorang wanita. Ia kesulitan mencari sumber suara itu karena bercampur dengan suara gerimis di luar. Saat berkonsentrasi mendengarkan suara tersebut, lampu tiba-tiba mati.
Diana mencoba mencari alat penerangan. Dalam gelap, Diana dikagetkan oleh suara benda yang terjatuh di atas genteng rumahnya. Diana buru-buru menyalakan lenteranya yang telah ia ambil, dan ia cepat-cepat melihat ke atas langit-langit rumah. Namun tidak ada apa-apa di sana. Diana berusaha tenang. Ia memikirkan mungkin saja itu adalah ranting kayu yang jatuh dari atas. Diana langsung pergi ke kamarnya hendak beristirahat untuk tidur. Namun saat merapikan tempat tidur, suara tangisan itu terdengar lagi. Diana menjadi penasaran dengan sumber suara tersebut. Lalu ia coba untuk mengintip dari jendela kamar. Alangkah kagetnya, ia melihat penampakan wanita berambut panjang sedang duduk di tunggul pohon besar yang sudah ditebang. Berbarengan dengan itu, ia baru sadar bahwa tidak mungkin ada ranting jatuh ke atap rumah, karena pohon besar itu ternyata sudah ditebang. Diana langsung lari ke kasur dan tidak berani melihat ke langit-langit rumah. Saat pukul 3 pagi, listrik masih padam. Diana tiba-tiba terbangun ingin buang air kecil. Karena sudah tidak tahan, ia pergi ke toilet yang ada di belakang rumah. Namun saat hendak masuk kamar, Diana mendengar suara geraman yang entah dari mana sumber suaranya. Diana mengecek ke celah bilik rumah. Namun di luar terlalu gelap. Saat berbalik badan, ia sadar ada sosok tinggi besar di pojok dapur yang sedang memperhatikannya. Ia hanya bisa diam mematung seperti terkesima dengan sosok itu. Hanya kedua bola matanya yang bisa ia gerakkan. Ia perlahan melirik ke arah sosok itu. Dan semakin jelaslah, sosok itu sedang menatap dirinya. Tidak lama, kemudian sosok itu pergi ke belakang rumah menembus dinding. Akhirnya Diana bisa menggerakkan badannya kembali dan langsung pergi ke tempat tidurnya. Pagi harinya, Diana pergi menitip pesan kepada teman Anwar, agar Anwar segera pulang hari itu juga. Setelah menunggu sampai sore hari, akhirnya Anwar sampai ke rumah sekitar pukul 4:30 sore. Diana menjelaskan semua kejadian semalam. Namun, Anwar tidak merasa aneh dengan adanya makhluk yang diceritakan oleh Diana. Hanya saja yang menjadi permasalahan, kenapa makhluk itu sampai mengganggu Diana? Karena selama ini pun, warga sudah banyak yang melihat sosok-sosok tersebut. Namun hanya sepintas saja, tidak sampai mengganggu seperti itu. Saat keadaan mulai tenang, Diana hendak memasak air untuk menyiapkan kopi suaminya. Saat pergi mengambil kayu bakar di luar, Diana bertemu dengan ular besar yang ada di antara kayu bakar. Diana sontak berteriak dan berlari memanggil suaminya. Namun saat suaminya melihat,
ular itu sudah tidak ada. Malam pun tiba. Diana hendak beristirahat di kamar, sedangkan Anwar diam berjaga di ruang tengah. Tidak berselang lama, terdengar suara teriakan. Dan ternyata itu adalah suara Diana. Matanya terbuka, sedangkan mulutnya terkunci. Diana seperti ingin berteriak, namun ia tidak bisa membuka mulutnya, sehingga ia hanya bisa bergumam. Anwar berusaha untuk terus membangunkan istrinya, namun ia tidak bisa menyadarkan Diana. Akhirnya, Anwar berlari ke rumah Mbah Dorma, orang yang dianggap sakti di kampung itu. Setelah diobati oleh Mbah Dorma, akhirnya Diana sadar. Apa yang terjadi dengan istri saya, Mbah? Sepertinya Diana adalah cucu kesayangan. Benar begitu? Iya, Mbah. Pantaslah nenekmu menitipkan sosok penjaga padamu. Barusan kamar ini dipenuhi oleh banyak dedemit yang ingin berkenalan dengan sosok itu. Kalian tidak perlu khawatir, dan Diana akan baik-baik saja.